Stranas tidak main-main. Bapak tadi misalnya mengatakan X itu ada kaitannya dengan berbagai kementerian. Jangan nanti kementeriannya ikut tanya, itu penelitian saya 2022. Siapa KPPU itu, Bu? Aduh, udah 20 sekian tahun masih nanya. Terus wrong, Pak. Jadi Stranas itu mesti dari sekarang menggandeng semua. Kemitraan dalam ranah pengawasan KPPU pastikan masuk di dalam amandemen. Dan dari dalam FGD, saya nggak tahu Pak, Bapak dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, apakah setuju dengan ide ini, tapi ini sedang dicoba dites uji. Jangan-jangan tahu yang akan tahu undang-undangnya beda, kan? Tapi kalau disatukan, jangan-jangan itu lebih efektif. Kan? Karena apa yang diperjuangkan KPPU adalah kesejahteraan, welfare dari masyarakat, which is itu konsumen. Saya nggak tahu, ini kemarin ada yang melempar di tengah-tengah kami sedang diskusi, dan saya senang kalau ini kita glorifikasi dengan misalnya naskah akademik. Terakhir, udah selesai barangkali? Slide-nya terakhir, oke. Mengenang Bang Faisal Basri, waktu saya sekolah doktor tahun 2000, Bang Faisal menitipkan ini ke saya. Pengen nangis, karena ini kutipan dari beliau. Ningrum kalau belajar yang betul, iya Bang. Tapi saya titipin ini, dia bilang, of all human powers operating on the affairs of mankind, none is greater than that of competition. Saya terpaku sekali dengan kata-kata ini. Bang Faisal itu benar-benar ekonom yang mengajarkan saya, kamu orang hukum mesti tahu makna kompetisi itu apa. Walaupun beberapa tahun setelah itu, saya berdebat kembali, saya anggap beliau guru saya. Bang, tidak semua competition is above anything else. Indonesia punya karakter yang berbeda, makanya saya tadi menawarkan competition. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, semoga bisa mencerahkan. Terima kasih Prof. Nurul atas pointer-pointernya. Jadi kalau catatan kami tadi ada beberapa tren dan tantangan ya, Prof, termasuk terkait amandemen Undang-Undang 65 yang insya Allah dalam periode ini bisa selesai, bisa sukses diundangkan, dan ada ide mengenai pergeseran dan competition ke co-opetition. Ini juga nanti mungkin akan menjadi diskusi lebih lanjut ya, ide-idenya dan bagaimana mekanismenya. Dan ada beberapa PR yang buat kami di KPPU, terutama dari sisi outcome, yang nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Izin bergerak ke pembicara selanjutnya. Kami persilakan Prof. Denisa Mulyanti dari FEUI. Beliau selain aktif di FEUI juga di World Bank dan pernah juga menjadi staf khusus di kantor Presiden, dan dalam hal ini beliau akan menyampaikan beberapa pandangan dari sisi makroekonomi dan mungkin sedikit tentang perekonomian di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Silakan. Ya, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sangat berterima kasih yang kami hormati Ketua dan seluruh jajaran pimpinan dan anggota Komisioner KPPU, baik yang menjabat saat ini ataupun yang sebelumnya, dan juga Prof. Ningrum dan para narasumber adik kelas saya nih Mas Bima, dan juga tentunya Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga Undangan yang kami hormati, para kolega di sini juga ada senior saya Prof. Inel ya, dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Jadi tadi saya diminta lebih ke arah makroekonomi ya Pak Taufik ya, karena saya memang basically adalah seorang ekonom yang spesialisasinya adalah di makroekonomi. Tapi saya dulu kebetulan ngambil minornya tuh ekonomi industri ya, jadi adalah sedikit insight. Dan dulu pernah bantu di KPPU juga ya, zaman Pak Taufik dulu sama Bu Jenny ya, kita pernah ada yang kajian indeks persaingan usaha yang versi awal, dulu pernah bantu dia. Kita harus memahami lah segala situasi, tapi tentunya Bapak Ibu yang di sini lebih ahli dari sisi persaingan usaha. Saya nanti mau coba dilihat aja kira-kira dengan kondisi makro yang ada saat ini, kemudian situasi geopolitik global, kondisi domestik kita dan target-target pemerintah tadi, nah itu kemudian bagaimana? Tadi saya senang sekali yang disampaikan oleh Pak Ketua ya, karena saya bikin simulasi yang sama Pak, tapi untuk hal lain, karena saya di sektor keuangan, saya prediksi nih pertumbuhan kredit harus berapa untuk mencapai target 8%. Nah tadi di KPPU kan indeksnya harus jadi berapa ya? Kita semua, kayaknya semua KL melakukan itu. Saya juga bantu kemarin Kementerian Perindustrian untuk men-set industri-industri itu bagaimana untuk mencapai target 8%. Jadi kayaknya semua KL memang wajib ya sekarang membuat sesuai dengan arahan Bappenas RPJMN itu juga ataupun RPJP untuk mencapai target 8, apa sih yang harus kita lakukan? Tadi Prof. Nirwan benar, kalau ekonom pasti awalnya angka ya Bu. Jadi memang
kita memang didesain untuk bagaimana memastikan angka-angka. Nanti dari angka-angka itu kemudian apa kebijakan yang bisa kita lakukan untuk mencapai angka-angka tadi. Mungkin langsung ke slide selanjutnya karena waktunya juga terbatas. Jadi saya diminta tadi untuk menyampaikan bagaimana tren indikator makro. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak lah ya dapat outlook kemarin dari akhir tahun udah